Oke, salam jumpa buat anak-anak ibu semuanya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita tentang listrik searah ya. Jadi kemarin sudah bahas tentang hukum ohmnya. Nah, sekarang kita bahas tentang hukum Kirchhoff, daya dan energi listrik dan keselamatan kerjanya ya. Jadi yang pertama kita bahas itu adalah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ditemukan oleh si Kirchhoff Gustav ya. Nah, ini adalah masa hidupnya, lama hidup si Gustav ya. Nah, jadi si Kirchhoff ini, Gustav ini menemukan dua hukum, yaitu hukum satu Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff. Hukum satu itu artinya hukum itu sama aja dengan hukum kekekalan muatan, yang artinya muatan listrik selalu tetap gitu ya. Apa itu artinya muatan listrik selalu tetap? Nah, inilah bunyinya. Jumlah arus yang masuk pada sebuah titik percabangan sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik percabangan itu. Ini contohnya. Ya, jadi coba lihat titik percabangannya itu titik P. Ini titik P ya. Nah, jadi arus yang masuk itu adalah I1 dengan I2. Arah panahnya dilihat ya. I1 dengan I2. Nah, keluarnya ya I3, I4, I5 gitu ya. Nah, jadi ini digunakan rumusnya. Jumlah I yang masuk I1 tambah I2 sama dengan jumlah I yang keluar, berarti I3, I4, I5. Itu dia untuk hukum Kirchhoff 1. Nah, kemudian masuk hukum 2 Kirchhoff. Ini digunakan untuk rangkaian tertutup. Bunyinya itu jumlah aljabar artinya penjumlahan. GGL sumber arus berarti tegangan ya, dengan penurunan potensial atau hasil penurunan potensial ini hasil perkalian antara kuat arus dengan hambatan. Nah, hambatan ini tugasnya kan menurunkan kuat arusnya yang dilewatkan itu tidak besar lagi gitu ya. Nah, sama dengan 0. Itu dia bunyi dari hukum 2 Kirchhoff. Karena apa dia sama dengan 0? Karena dia akan kembali ke posisi semula lagi. Namanya juga sudah rangkaian tertutup gitu ya. Nah, dirumuskan dengan nih sigma tegangan sama dengan 0. Karena di sini semua bicara tentang tegangan. Hukum 2 ini bicara tentang tegangan ya. Oke. Kemudian tegangan itu apa aja? Ya ini jumlah sumber GGL ini ya. ini bukan energi tapi GGL-nya. Berarti GGL ini sumber tegangan juga ya. Jumlah sumber tegangannya ditambah dengan jumlah I kali R gitu sama dengan 0. Kita lihat di gambar ini dulu ya. Nah, ini artinya arah geraknya, arah gerak listriknya. Berarti searah dengan jarum jam, searah dengan jarum jam. Kita mulai dari titik A. Ini dia titik A ya. Nah, titik A yang pertama kita ikuti rumusnya ini. Jadi apa rumusnya nanti? Ikuti rumus ini. Gitu. Yang pertama selesaikan. Jumlah atau jumlah sumber arusnya gitu kan. Nah, di sini ada E1, E2, E3. Ada 3 ya. E1, E2, E3. Nah, bagaimana penentuannya? Ikuti ini arah arusnya ini. Berarti dari titik A masuk. Sudah masuk dia melalui si minus dulu, berarti minus E1. Nah, yang E2 ini hanya satu yang digunakan. Mana yang pertama dapat? Yang pertama dapat itu adalah minus. Yang pertama dapat adalah si minus. Tuh, jadi si positifnya nggak kita gunakan lagi. Kecuali tadi ini dibalik, berlawanan ya. Oke, nah ini searah. Kalau searah berarti dari minus dulu. Minus E1. Yang E dulu kita selesaikan semua. Minus E1 tambah, kan masuk yang positif duluan, tambah E2, kemudian lanjut ini minus E3. Nah, habis balik dia ke A, tambah ini lagi ya, tambah ke sigma IR-nya. R-nya ada R kecil, ada R besar, jadi tuh tidak boleh diabaikan, tetap harus dimasukkan semuanya. Tidak titik A tadi ya. Nah, di sini ada R1, berarti tambah I kali R1. Kemudian di sini lagi tambah I kali R1 besar, tambah I kali R2 kecil, tambah I kali R3 besar, dan seterusnya. Tambah I kali R4 besar, tambah I kali R3 kecil, tambah I kali R2 besar. Kembali ke titik A lagi. Itulah di sini sama dengan 0. Itu ya. Jadi nanti di catatan kalian tuliskan ini. Kalian tuliskan tadi penjabarannya. Oke. Nah, kemudian tegangan jepit. Nah, kalau dia dijepit di sini, ini dengan ini.
tegangan jepit AD, A dengan D. Berarti arusnya boleh dari A, B, C, D, boleh juga dari A, G, E, D gitu ya. Jadi ada dua tapi hasilnya sama. Nah, yang pertama misalkan kita gunakan dulu yang di atas ya. Yang di atas berarti tegangan AD sama dengan, kan rumusnya tetap ini ya. E-nya dulu kita selesaikan. Minus E1 tambah E2 tambah I kali R1 kecil tambah I kali R1 besar tambah I kali R2 kecil. Itulah dia untuk tegangan jepit jika melalui B dan C. Nah, kalau melalui G, E, D ya sama seperti tadi. E-nya dulu ambil. E-nya itu positif. Karena positif duluan yang ketemu kan. Nah, positif E3 habis. Baru masuklah ke sini. I kali R2 besar, I kali R3 kecil, I kali R4 besar, I kali R3 besar. Dah habis gitu dia. Itu dijumlahkan semua. Nanti tuliskan di sini penjabarannya ya. Oke, kemudian lanjut rangkaian hambatan listrik. Nah, rangkaian hambatan listrik ada dua, satu yang seri, satu lagi yang paralel. Nah, kalau yang seri seperti ini bentuk susunannya. Ya, seperti ini bersambung terus dia ya. Nah, di sini konsepnya kalau dia seri berarti R totalnya, inilah R penggantinya. Bisa ini diganti semua menjadi satu. Gitu ya. Cara menggantinya bagaimana? Ya tinggal jumlahkan ini semua. Jumlahkan menjadi R total. Itulah ini dia. Nah, kemudian apalagi di sini? Nah, I-nya sama. Kalau dia seri seperti ini berarti I yang masuk itu sama. Sampai keluar masuk sama karena tidak ada percabangan. Gitu ya. Nah, berarti kalau I-nya sama bagaimana dengan tegangan? Nah, tegangannya itu dibagi-bagi. Tegangannya dibagi. Di sini sudah terpakai tegangannya karena di sini R-nya berbeda dengan R di sini gitu ya. Berarti tegangannya itu tergantung dengan R-nya. Oke, bisa dicari, bisa. Nah, tegangan utama atau tegangan sumbernya itu 6. Oke, nah kemudian I-nya ada 5, R-nya 2. Rumusnya apa? V sama dengan I kali R, gitu ya. V sama dengan I kali R. I-nya 0,5 kali 2 berapa? 1 ya. Di sini 1 V-nya. Di sini 2, di sini 3. Berarti 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6. Itu. Itulah artinya ini. Gitu ya. Nah, kemudian masuk ke paralel, paralel kebalikannya. Nah, paralel itu ini dia, ada I masuk sama dengan I keluar. I keluarnya dijumlahkan. Berarti yang sama di sini apa? Tegangan gitu. Jadi tegangan yang sama. Itu ya, kebalikan dengan si seri tadi ya. Jadi di sini tegangannya sama. Di sini 6, ini 6, ini 6 tegangannya karena sama. Yang berbeda itu apa? I-nya. I yang masuk berapa misalnya? I-nya carilah dari V sama dengan I kali R. Nah, R-nya ini harus dicari dulu R totalnya. Diparalelkan. Sudah. Kemudian V-nya ada, berarti I-nya I totalnya berapa? Berarti I sama dengan V per R. Tuh, dapat nanti ya. Nah, kemudian cari juga seperti tadi. Di sini pun V1 per R. V1-nya tetap ini ya, 6. 6 dibagi dengan 2. Berarti di sini I-nya 3, ini I-nya 2, ini I-nya 1. Ya, jumlahkanlah. 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. Berarti I totalnya itu 6. Gitu. Bisa ya. Oke, lanjut dengan daya dan energi listrik. Nah, daya itu besar usaha atau energi listriknya persatuan waktu. Jadi energi itu W. W ya, jadi ada berapa? Ada 4 di sini rumusnya dihubungkan dengan V dan I atau tegangan dengan arus. Di sini arus dengan hambatan, di sini tegangan dengan hambatan. Jadi masing-masing semua lengkap ya. Oke, kemudian ditanya energi listriknya. Energi listrik kan W. W itu dari sini kita ambil. W sama dengan P kali T. Ya. W sama dengan P kali T. Nah, tinggal masukkan nilai P-nya semua. P kali T. P-nya tadi ada I kuadrat R. P-nya P kali I. P-nya V kuadrat per R gitu ya. Jadi inilah dia untuk rumus energi listriknya. Nah, kemudian bagaimana dengan keselamatan kerja listrik? Nah, ini boleh kalian baca-baca bahaya listrik terhadap manusia. Bukan hanya ini, masih banyak lagi ya.
masih banyak lagi, bukan hanya ini. Oke, nah kemudian ada lagi keselamatan kerja pada kelistrikan. Ini juga bukan hanya ini, banyak. Salah satunya aja contohnya Ibu ambil ini, memasang atau melengkapi alat penangkal petir di lokasi kerja dan lain-lain, masih banyak gitu ya. Nah, jadi yang paling penting tadi itu ini dia. Ini yang paling penting, sering muncul di soal ini juga. Kemudian ini apalagi? Kemudian ini sering muncul ya. Jadi itulah dipelajari. Oke, sekian presentasi Ibu. Untuk pertemuan selanjutnya kita langsung masuk ke soal-soal ya. Oke, sampai jumpa. Selamat belajar.